makam diklaim oleh mereka, di atas namakan mereka. Indonesia mereka yang bikin, kemerdekaan Indonesia mereka yang bikin, NU mereka yang bikin. Kita tidak dapat apa-apa. Lambat laun kita akan tersingkir dari Indonesia. Dan sebelum semuanya terjadi, kita harus bertekad. Apa tekad kita? Lawan. Tidak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Intelijen Zionis di Palestina jadi ustadz palsu, hafal Al-Quran, pimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Ini saya membaca artikel sumber dari republika.co.id. Ini kebetulan ada kemiripan dengan apa yang terjadi di negeri kita, Indonesia. Makanya perlu saya sampaikan di sini. Israel, jadi Israel itu sebelum menguasai Palestina itu menyuruh orang yang di situ pura-pura jadi ustadz, bahkan menjadi imam Masjidil Aqsa, bahkan hafal Quran. Tidak percaya? Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Jadi tidak usah kaget, biasa saja lah. Israel pernah mengirim intelijen dari bangsa Arab sebelum melakukan pendudukan di tanah Palestina. Intelijen ini menyamar sebagai seorang pendakwah atau dai atau ustadz lah menurut kita orang Indonesia. Mata-mata tersebut bernama Syekh Fadil Abdullah. Wah, Syekh Fadil Abdullah. Orang-orang di Yerusalem kala itu biasa memanggilnya demikian. Penulis Mesir Ibrahim Al-Arabi dalam bukunya Jawazis wa Khawanah menyebutnya Syekh Fadil Abdullah Judah. Ustadz palsu ini janggutnya panjang dan penampilannya soleh. Wah, jenggotnya itu panjang, guys. Kalau saya punya jenggot tapi tidak panjang, itu beda ya. Awal mulanya gimana ini? Di pertengahan abad 19 ya, organisasi Zionis Israel mencari imigran Yahudi yang bisa bahasa Arab untuk memata-matai sekaligus berbaur dengan masyarakat Palestina dan Arab. Seleksi mata-mata Yahudi ini dipilih dengan sangat hati-hati dan ketat. Ada beberapa variabel yang digunakan, antara lain berasal dari Arab, pernah menghabiskan waktu panjang di negara-negara Arab, menguasai bahasa Arab, dan berbicara dengan dialek daerah tempat mereka dilahirkan. Mata-mata ini adalah bagian dari unit Arab, angkatan bersenjata Palmets. Ini adalah kekuatan militer yang berafiliasi dengan organisasi Zionis Haganah, yang nantinya akan menjadi inti tentara Israel. Perekrutan dan pelatihan mata-mata ini dimulai bertahun-tahun sebelum tahun Nakba. Mereka dilatih di saat situasi masih tenang sebelum terjadi perang. Selama itulah mereka keluar masuk kota-kota Arab di sekitar Palestina dan mempelajari dialeknya.
Mereka juga mempelajari apa yang bisa dilakukan untuk menipu orang-orang dan apa yang tidak. Mereka mengumpulkan informasi untuk Badan Intelijen Yahudi sebagai persiapan bertempur pada tahun 1948. Buku Space Without a Country, A Secret Life at the Bread of Israel. Karya jurnalis Matty Friedman yang lahir di Toronto, Kanada, mengungkap mata-mata Yahudi Arab sebelum dikirim ke Palestina dilatih menghafal ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa, luar biasa. Mereka belajar baca Al-Quran dari radio. Mereka juga belajar tata cara wudhu dan sholat. Disebutkan pula bahwa Syekh Fadil Abdullah hafal Al-Quran beserta tafsir dan ilmunya. Israel guys, hafal Quran beserta tafsirnya. Zionis melatih imigran Yahudi dari Arab supaya bisa menghafal Al-Quran, ajaran dan syariat Islam. Syekh Fadil Abdullah adalah salah satu mata-mata yang dilatih menghafal Al-Quran, ajaran dan hukum agama Islam. Setelah itu barulah ia dikirim ke Yerusalem, Palestina pada tahun 1946. Selama di Palestina, Syekh palsu ini menjalani aktivitas memimpin sholat di Masjid Al-Aqsa. Kala itu, orang-orang Muslim Yerusalem berkumpul di sekelilingnya dan menyampaikan pertanyaan seputar agama Islam. Fadel kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberikan nasihatnya tentang urusan hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan setiap habis sholat, Syekh palsu tersebut mendoakan para mujahidin di Palestina, memotivasi mereka untuk berperang dan berjihad, serta mendoakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, Yahudi dan Inggris. Itu guys. Makanya tidak usah kaget, seumpama ada orang yang hidungnya mancung, terus sok-sokan dialeknya pakai bahasa Arab, terus menipu kita, tahu-tahu makam-makam bertebaran di kanan kiri kita, makam-makam palsu, terus tokoh-tokoh sejarah kita dianulir mengarah ke mereka. Tidak usah kaget, hari ini terjadi di Indonesia. Nah, dari kisah tadi ya, ini saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, mari kita bangkit. Kita mengenal Islam hari ini bukan karena Habib, tapi Wali Songo. Jelas toh, mereka itu pendatang, imigran dari Yaman yang dibawa Belanda menuju ke sini. Dan kedok mereka sedikit demi sedikit terbongkar, mulai memalsukan makam, mulai membelokkan sejarah bangsa dan negara, membelokkan nama-nama tokoh yang andil besar dalam sejarah kebudayaan, sejarah bangsa dan bernegara, sejarah Islam, awal mula Islam, peradaban Islam di Nusantara. Apakah kita diam diri? Tentunya tidak, harus kita lawan. Harus kita lawan. Karena ini menyangkut nasib anak cucu kita yang akan datang. Jangan sampai kejadian di Palestina menimpa Indonesia, yang mana orang Palestina penduduk asli terusir dari negaranya karena klaim-klaiman ala-ala Israel yang diterapkan oleh Israel. Hari ini makam diklaim oleh mereka, di atas namakan mereka. Indonesia mereka yang bikin, kemerdekaan Indonesia mereka yang bikin, NU mereka yang bikin. Kita tidak dapat apa-apa. Lambat laun kita akan tersingkir dari Indonesia. Dan sebelum semuanya terjadi, kita harus bertekad. Apa tekad kita?
lawan, tidak usah takut. Mereka mengaku cucu Nabi, batal sama tesnya Kiai Maduddin. Jelas kan? Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.